前が主役だ。フィクサそしてーフィクサーフィクサー。 Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel Wibu Baru. Dan pada video kali ini kita akan kembali unboxing figur anime. Lebih tepatnya figur yang gua unboxing ini dari anime My Hero Academia. Ini dari karakter Neito Monoma. Ya, bisa dibilang ini adalah karakter yang setahu gua pertama kali yang dikeluarkan sama Master Lice ya. Kalau sebelumnya sih setahu gua ini karakter itu jarang banget dibuat sebagai figur. Cuma karena di season kemarin, di season 7 kalau nggak salah ya, dia perannya penting banget untuk membantu si senseinya ya, siapa yang namanya senseinya. Nah, untuk membantu menghilangkan kekuatannya si Shigaraki. Nanti kalau ada yang salah tolong bantu di komen ya. Oke, jadi sekarang udah tayang yang season ke-8 atau final seasonnya, dan itu udah booming banget katanya. Dari segi grafiknya, kualitas animenya itu bagus banget, battle-nya juga bagus. Walaupun gua belum nonton ya, tapi banyak fans yang kata seperti itu. Gua kan tim Bats gitu ya, jadi gua nunggu animenya supaya kelar dulu baru gua nonton, gitulah. Oke, ini adalah si Neito Monoma. Dia sebenarnya dari kelas sebelah ya, kelas B. Cuma karena kekuatannya itu unik, dia bisa mengcopy kekuatan dari orang lain. Walaupun cuma berapa menit ya, 10 menit kalau nggak salah sih ya. Yang kalau nggak salah sih ya, seingat gua, karena gua udah lama banget kagak nonton yang season 7, jadi agak lupa. Dan seperti yang kalian lihat di depan ini, dari kita lihat langsung ke boxnya ya. Di atas di pojok itu ada Ichiban Kuji, Bandai Namco, ada foto figurnya, Price C, My Hero Academia, Ichiban Kuji, My Hero Academia, Stand Up Again, Master Lice. Kemudian ada Master Lice di bawahnya dan ada Bandai. Tampak sampingnya seperti ini. Tampak belakangnya Neito Monoma. Oke, dan ada warning di belakangnya. Kemudian tampak sampingnya seperti ini. Tampak atasnya Pricey, Master Lice, terus ada ini dari Toho Animation, lisensi gitulah. Bawahnya kosong. Oke. Ini boxnya simple ya, compact banget, kecil juga, jadi menghemat ongkir. Dan gue udah penasaran sama isi figurnya, isi mainannya, bagaimanakah kualitasnya. Dan nanti coba kita bandingkan sama si Deku dari Master Lice juga. Oke, tanpa perlu lama-lama langsung aja kita unboxing, let's go. Dia pakai blister ya. Oke, pakai blister. Ini improve yang lumayan bagus sih dari Master Lice. Dia pakai blister kayak gini, jadi mainannya safety coy. Tuh. Oke, coba kita buka dulu untuk blisternya. Oke, yang kita dapat ini udah figurnya udah nyatu semuanya, kepala, badan semuanya udah nyatu, dan dapat base-nya yang bening seperti ini ya. Kita coba pasang dulu base-nya. Dia dipasangnya di mana ya? Ini pertama kali gua kagak bisa pasang base-nya coy. Kagak bisa pasang base dari figur-figur Bandai coy, yang notabene-nya kayak gini ya. Nih, kalau di sebelah kaki kiri dia mentok coy. Dia mentok sama ini tuh. Kalau di kaki sebelah kanan dia juga mentok sama yang kaki kirinya tuh. Jadi ini pasang gimana cok? Untuk sementara kita review dulu ya untuk di figurnya. Pertama dari kepala. Dari rambutnya, dia rambutnya warna pirang ya, walaupun kagak yang pirang-pirang banget, tapi dia kayak blonde gitu, tapi warnanya memang agak buram ya. Dan untuk di sculptingan rambutnya dia lumayan rapi.
rapi. Dia sculptingannya itu bagus, cuma memang ada beberapa bagian yang kurang rapi tuh, tapi tetap dia sculptingannya bagus nih, terutama yang di belakangnya. Dibuatnya itu helaiannya itu lumayan banyak. Terus untuk warnanya flat, dia tidak ada gradasi, dia simple aja warnanya tuh. Wajahnya ya lumayan ngeselin sih ya, karena dia tipe orang yang suka ngerendahin kelas A dan ketawanya yang bikin kesel coy. Tapi ya karena mengingat perannya yang di perang akhir ngelawan Shigaraki, dia perannya sangat penting, jadi gue bisa memaafkan di karakter ya. Cuma memang nggak ngeselin aja, bukan jahat sih, cuma ngeselin aja sih, itu aja. Dan dia bajunya pakai baju formal kayak gini ya, pakai baju kemeja, terus ada dasi warna biru, terus dia pakai apa ya, jubah ya kalau nggak salah ya. Ini kayak pakai jas gitu, tapi dia panjang gini coy, kayak jubah-jubah penyihir gitu coy tuh. Oke, gua nggak tahu namanya, tapi yang jelas kayak gini. Dia pakai sejenis jubah kayak gini, panjang ya ke bawah, dan ini bahannya lentur ya. Oke, lentur. Kemudian dia di bagian tangannya kayak ada gelang gini ya. Ini gua nggak tahu fungsinya untuk apa, apakah aksesoris saja. Oke, kayak gelang bunny girl gitu ya kalau gua lihat. Terus tangannya, detail tangannya, dia megang rambut kayak gini ya, megang kepala. Untuk detailnya lo lihat, ada kukunya, ada ruas-ruas jarinya, lumayan detail. Skin tone-nya juga bagus ya, kagak yang putih banget dan tidak yang coklat banget, pas lah untuk di ukuran figur. Terus tangannya satunya lagi mengepal ya. Terus kepalanya juga, kepalan tangannya juga bagus ya, detail juga, ibu jarinya kelihatan tuh, detail. Untuk di jubahnya, bajunya dia simple sih ya. Gua lihat ada gradasi walaupun sedikit tuh. Jadi walaupun warna hitam, dia tetap ada dikasih gradasi warna ya. Lumayan sih, lumayan bagus sih tuh. Jadi ada beberapa bagian yang warnanya ungu. Jadi dia tidak plek warna hitam, tapi ada warna ungu-ungunya gitu lah. Bagus sih, bagus. Jadi tidak flat warnanya ya. Nah, yang celananya dia baru flat. Warnanya warna hitam banget, hitam pekat. Cuma yang di bagian bawahnya ya, nih celana bagian bawahnya ini baru ada gradasi warna. Kalau yang atasnya dia flat. Kemudian dia ada sabuk. Nah, ini ada gespernya, ikat pinggangnya, detail, ada gold-goldnya. Tuh. Dan ini menariknya ada stopwatch cuy. Ini kayaknya untuk mengingat waktu ya. Ini untuk mengingat waktu, karena kan dia cuma bisa berubah berapa menit ya dari kemampuannya. Jadi setelah sekian menit, ini gue lupa sih berapa menit, setelah sekian menit dia akan kembali ke kemampuan, dia akan kemampuannya itu reset gitulah, reset. Jadi dia akan kehilangan kemampuan kopinya gitulah. Ini untuk mengingat waktu aja sih stopwatch ini. Bagus, detail ya. Dan kemudian yang menarik di sepatunya nih. Sepatunya warna putih. Warna putih pakai H dan ada gradasi warna. Nah, ini yang menarik nih. Tuh. Di sini ada gradasi warna ya. Tuh, bagus sih gradasi. Ini yang bagusnya Masterless tuh kayak gini coy. Harganya lumayan mahal, tapi kualitas yang diberikan juga bukan kaleng-kaleng gitu loh, bagus-bagus juga tuh. Jadi warnanya bagus ya, dan catnya rapi. Ini rapi banget, bahkan kayak di dasi yang ada motif titik-titik birunya ya, polka dot gini, dia juga rapi. Ini kancing bajunya juga rapi ya, goldnya, gespernya rapi. Ini dia kan ada aksen gold, rapi. Terus jam stopwatchnya juga rapi. Dia ada jarum jamnya coy. Dia ada jarum jamnya. Tuh, detail.
detail bagus, catnya juga rapi. Oke, terus dari segi ekspresi dia juga dapat banget ya. Ini udah mirip banget sama di animenya. Oke, coba gua berdiriin tanpa base. Oke, dia masih bisa ya, masih bisa berdiri tanpa base. Coba kita bandingkan dengan Masterlize Deku yang gua punya. Jadi ini Masterlize Deku yang gua punya ya. Sekarang sih figur-figur Deku banyak yang bagus-bagus ya, keluaran-keluaran terbaru, karena menyesuaikan dengan kekuatan dia yang terbaru dan dengan pose-pose yang cakep-cakep juga, dan dari keluaran yang sama dari Masterlize. Jadi banyak banget sekarang figur-figur dari My Hero Academia yang bagus-bagus ya. Selain ada Deku, Bakugo, Todoroki juga bagus-bagus sih. Terus dari villainnya juga bagus, dari Shigaraki, terus ada si Toya atau Dabi, itu juga bagus-bagus. Almec-nya juga sekarang yang dikeluarin juga bagus-bagus sih. Gua mikir 2 kali buat beli Deku yang baru ya, karena yang lama ini juga menurut gua udah puas banget sama kualitasnya dari segi cat dan ekspresi. Kalau yang terbaru sih bagus, posenya bagus, terus kostumnya juga keren. Cuma kalau gua harus beli Deku yang baru, gua juga harus beli Bakugo sama Todoroki yang baru cuy. Jadi itu rada males gitu ya, rada males beli lagi cuy. Jadi gua udah kehabisan tempat sih ya, bisa dibilang. Kalau beli yang baru otomatis yang lama gua jual dan gua harus nyediain tempat yang baru, dan itu PR banget. Dan di sini gua coba bandingin ya, tingginya dia lebih tinggi si Naito justru ya, lebih tinggi si Naito. Coba kita ukur ya, tingginya kisaran 25 cm. Tuh, 25 cm ya, 25 cm. Lumayan tinggi, karena memang sih, karena kan dia itu masih bocil sih ya, masih bocah SMA gitulah. Jadi dia tidak yang terlalu tinggi banget, jadi cocok lah disandingin sama figur-figur gua yang lainnya. Dan ini masih satu lini ya dari Masterlize. Ini Masterlize memang brand yang lumayan recommended buat kalian yang mau koleksi mainan-mainan, cuma emang harganya lebih mahal daripada price figure pada umumnya. Tapi lebih mahal juga, kualitasnya juga lebih bagus. Oke, jadi segini aja untuk video gua kali ini. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bagikan juga video ini ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian teracuni dengan video-video yang ada di channel ini. Sampai bertemu lagi di video gua selanjutnya. Goodbye.